Dikenal. Sudah yang atas? Oh, astagfirullah. Diam. Minta air. Minta air. Terus airnya tepat dong. Saya sangat keras. Gimana, Bu? Sampai iler gitu, coba lihat. Kamar mandi.
Ayo wudhu, wudhu, wudhu. Aduh. Kenapa? Dingin, puasa. Apa? Kalau nanti badan gini kedinginan jadi hangat. Ayo, 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 wudhu, 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 wudhu. Ardan, wudhu, 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 Ardan. Ayo wudhu. Itu ngapain gitu-gituin juga tangannya? Supaya hangat, supaya pakai jaket, nggak usah kayak gitu-gitu. Ayo. Ya. Sudah? Iya. Tapi kan ada yang nggak lengkap, ditambahin kalau yang nggak lengkap. Sudah yang ini? Yang ini? Aduh, kok lambat betul nulisnya? Udah? Ini kan cuman pengulangan aja dari yang kemarin. Yang kurang ditambahi. Hah? Ngapain maju? Kemana itu? Apaan? Mana silau apanya sih? Enggak ada.
Ini pokoknya faedah-faedahnya ya, yang disebutkan ini faedahnya. Kalau misalkan nanti antum sebutkan faedah ayat ke-1 dari surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Maka ini faedah-faedahnya. Misalkan di ulangan nanti ada soal seperti itu. Terus sudah ini? Nanti yang belum lihat temennya, lihat temennya nomor 2. Tanggal 21 ya? 21 Rabiul Awal. Dihinakan oleh Allah, dihinakan, ya kan? Seperti anaknya Abu Lahab, siapa namanya? Utaibah, namanya Utaibah. Antum di sini kasih lagi tambahan faedahnya. Namanya anak Abu Lahab. Siapa tahu keluar di ujian nanti.
Kenapa itu? Kenapa itu? Udah nih. Sudah? Hah? Ngapain? Kelihatan, apanya nggak kelihatan? Habis ya ininya ya. Mana ini? Kenapa sampai kayak gitu? Duduk di tempatnya. Udah kayak mau lihat konser aja antum gini. Hah? Bintu atau binti? Harap.
Dan yang terakhir. Hah? Mana? Masa? Hmm? Dah? Oh. Habis waktunya buat gini aja.
Apa itu? Apa katanya? Syauqi katanya. Kita pekan depan ujian ya, ujian harian ya. Ulangan harian. Ya nggak ada lah ulangan harian, masa lihat buku. Hah? Ulangan. Materinya ada di buku catatan kan, bukan buku tafsir. Ya nggak tahu. Ini kan Ustaz. Kurang lengkap soalnya di rumah anak-anak jadinya nanti Ustaz. Di Sudah, ayo. Lihat temennya nanti yang sudah pas belajar malam itu. Atau besok pas waktu libur itu. Tapi besok tuh mau bersih-bersih ya. Besok insya Allah kita tadi lupa ke kelas 7 sebelah tadi. Insya Allah besok kita mau pokoknya kamarnya besok mau dirapikan ya. Yang lemari-lemari itu diranjang itu pokoknya disusun. Nanti ada penyesuaiannya. Nanti ada dikasih gambar. Pokoknya harus disusun seperti itu. Kalau nggak disusun seperti itu, maka itu pelanggaran, nggak rapi ya. Dan besok nggak ada nelpon kalau nggak selesai ya. Jadi besok kamarnya, kasurnya, ranjangnya, lemarinya itu dirapikan. Kalau nggak sampai rapi, nggak boleh nelpon ya. Sama jemurannya, sama jemuran tuh yang jatuh-jatuh itu diambili, jangan Kalau nggak pakai spray. harus pakai spray karena ada dikasih spray sudah. Apanya? Oh ya, kalau ya di laundry nunggu selesai di laundry. Nanti kalau sudah selesai di laundry dipasang lagi, jangan nggak dipasang. Dapat 2 kan? 1 aja. Sudah? Ayo, habis ini kita nggak selesai surat anu ini. Sudah, ayo. Ayo sudah duduk tempatnya. Sudah. Ayo udah duduk tempatnya. Ayo duduk tempatnya Ridho, si Syafiq. Sudah, ayo. Kita nggak selesai nanti ayat ini, surat ini. Sudah, nggak ada lagi yang nulis. Nanti lagi nulis. Kita masuk, atau sebelum kita masuk ke surat An-Nasr, sebelum kita masuk dari ayat ke ayat dari surat An-Nasr, seperti biasa kita dengarkan dari teman-teman kita yang beberapa orang, 3 orang mungkin hari ini, karena waktunya udah nggak cukup untuk baca surat An-Nasr. Kemarin ada Ahmad sama Diu, sekarang Fatur Rahim. Baca surat An-Nasr. Habis itu Habibi, setelah itu Akbar. Surat An-Nasr, buka halaman 680. Ayo. Ayo, Fatur. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
Terus. Coba. Habibi. Tawud dulu. Akbar. Wa ra'aitan nasa Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ulang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. terus. Innahu kana tawwaba. Innahu kana. Baik, jazakumullah khairan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Baik, sebelum kita masuk dari ayat per ayat, saya jelaskan dulu bahwasanya surah An-Nasr ini adalah surat yang ke-110 di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan surat An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Kemudian surat ini termasuk surah Madaniyah. Itu kita sudah jelaskan Madaniyah bahwasanya surah atau ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad berhijrah. Kemudian surat ini menceritakan tentang kemenangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi terkait dengan peperangan-peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy ataupun peperangan-peperangan yang lainnya. Ya, di mana Fathu Makkah adalah peristiwa di mana Nabi SAW dan kaum muslimin itu menaklukkan kota Mekah kembali setelah beliau diusir dari kota Mekah selama kurang lebih 8 tahun. Ya, makanya Fathu Mekah terjadi ketika tahun ke-8 Hijriah. Akan tetapi surah An-Nasr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad pada tahun 10 Hijriah. Kemudian surat An-Nasr disebut juga dengan surat At-Taudi'. Ya, karena turunnya surat ini menunjukkan atau menandakan bahwasanya umur Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah habis. Ya, atau dalam arti lain bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau sudah turun surah ini maka beliau sebentar lagi akan apa? Wafat. Ya, kemudian ya, ulama sepakat bahwasanya surah yang terakhir turun secara lengkap adalah surah ini, surah An-Nasr. Ya, surat An-Nasr. Makanya disebut juga dengan surah At-Taudi, yaitu surat perpisahan. Ya, yang menunjukkan bahwasanya umur Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah tinggal sedikit, bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Kemudian di dalam surat ini, ya, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya untuk memperbanyak istighfar dan juga memohon memohon ampunan dan juga bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala setelah beliau melakukan amal mulia, yaitu apa? Berdakwah. Ya, Nabi SAW setelah berdakwah, ya beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk memperbanyak istighfar, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kalau kita selesai dalam amal-amal yang mulia, amal-amal soleh seperti sholat misalkan, yang disyariatkan setelah kita selesai sholat, apa yang pertama kali dibaca? Istighfar 3 kali, ya kan? Kemudian juga setelah kita sholat malam itu dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun, ya. Dan pada waktu sahur, yaitu pada waktu sebelum fajar, itu mereka orang-orang muslimin itu memperbanyak apa? Istighfar. Demikian juga ketika kita bermajelis ilmu, setelah melakukan taklim, itu biasanya sering ustadznya mengatakan kita tutup dengan doa kafaratul majelis, karena di dalam doa tersebut ada istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk beristighfar setelah dakwah beliau selesai. Ya, maka benarlah setelah turunnya surat ini beberapa bulan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Kalau enggak salah 2 bulan atau 3 bulan setelah turunnya surah ini. Ya, karena surah ini turun ketika beliau melaksanakan haji wada. Ya, maka itu haji pertama dan terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu, setelah beberapa bulan beliau sakit, kemudian meninggal dunia. Kemudian ini sampai jam berapa ya? 11.40 ya? 11.40 atau berapa? Sampai jam 12. Hah? Maksudnya 8.40. Lebih 40 menit. Ini 11.40. Sudah kebelet? Kebelet enggak? Kalau enggak kebelet enggak usah. Kemudian ya, kita masuk ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maksud daripada pertolongan yang dijelaskan oleh ulama tafsir di sini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kaum Quraisy dan juga menaklukkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan al-fathu, kemenangan, ya, sepakat ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-fathu adalah peristiwa Fathu Makkah, yaitu penaklukan kembali kota Makkah. Ya, Fathu Makkah ini terjadi pada tahun berapa tadi? 8 Hijriah. Ya, pada 8 Hijriah. Sedikit berbicara atau bercerita tentang kenapa sih, apa sebab terjadinya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ya. Yang mana Fathu Makkah ini terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. 2 tahun sebelumnya, pada tahun ke-6 Hijriah, ya, ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sudah tinggal di kota Madinah ingin melaksanakan umroh bersama kaum muslimin. Ya, sekitar 1000-an kaum muslimin ingin pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan apa? Umroh, ibadah umroh. Kemudian sebelum sesampainya di sana, orang-orang kafir Quraisy itu mendengar kabar bahwasanya Nabi akan datang. Ya, kemudian mereka mencegah, mereka menolak masuknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin ke kota Mekah. Maka setelah itu terjadilah perundingan atau apa namanya ya, kesepakatan yang disebut dengan Sulhu Hudaybiyah. Ya, ini kesepakatan Hudaybiyah. Ya, di antara isi kesepakatannya di dalam situ bahwasanya ya, dalam beberapa tahun Nabi dan juga kaum muslimin itu nggak boleh masuk ke kota Mekah. Ya, kemudian tidak boleh melaksanakan haji dan umroh. Kemudian boleh dari pihak manapun untuk ikut bergabung dengan salah satu dari kedua pihak. Ya, maka ada beberapa kabilah yang dia itu ikut bersekutu dengan kaum muslimin, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kabilah yang dia itu bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi ada 2 kabilah besar yang dia itu
saling bersekutu kepada dua pihak. Ya, yang mana dua kabilah ini sebelum dia itu bergabung dengan kaum muslimin dan juga kafir Quraisy, mereka itu sering perang, ya, perang antar kabilah. Ya, kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah, ternyata sekutunya orang-orang kafir Quraisy itu melanggar perjanjian. Ya, mereka tetap menyerang sekutunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika malam hari mereka diserang. Akhirnya sekutunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya mereka diserang oleh sekutunya siapa? Kafir Quraisy. Maka ketika itu Nabi marah. Ya, karena kan di dalam perjanjian tidak boleh saling menyerang. Ya, maka ketika kafir Quraisy mendengar hal itu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah, mereka mengutus utusan untuk melakukan perundingan lagi. Ya, akan tetapi ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah nggak mau karena mereka sudah sering melanggar perjanjian. Akhirnya puncaknya pada tahun ke-8 Hijriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan kaum muslimin. Ya, jadi ketika sulhu Hudaybiyah itu tidak ada perang, ya, itu dimanfaatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Ya, akhirnya banyak dari kabilah-kabilah Arab itu masuk Islam. Maka pada tahun 8 Hijriah dikumpulkan itu sebanyak 10.000 kaum muslimin yang siap untuk menyerang kota apa? Mekah. Maka ketika itu bergegaslah Nabi, ya, berangkat menuju kota Mekah. Tapi subhanallah, ya, bagaimana kaum muslimin menaklukkan kota Mekah, yang kota Mekah itu adalah termasuk kota suci bersama kota Madinah. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kaum muslimin. Mereka tidak perlu menumpahkan darah, ya. Mereka cukup hanya berjalan, ya, dengan begitu banyaknya pasukan, maka ke orang-orang kafir Quraisy mereka takut. Ya, mereka takut. Bahkan mereka bersembunyi ke dalam rumah-rumah mereka. Kemudian setelah Fathu Mekah, ya, setelah kota Mekah ditaklukkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak, ya, pembesar kafir Quraisy masuk ke dalam agama Islam. Kemudian mana? Termasuk diantaranya adalah siapa? Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan itu bapaknya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan itu dulunya adalah seorang kafir Quraisy. Ya, kafir Quraisy. Karena melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Sufyan itu orang yang terpandang di kabilahnya, ya, maka ketika Nabi masuk kota Mekah, ya, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, mereka akan selamat, mereka akan seperti itu. Jadi Nabi SAW memuji pembesar Quraisy. Ya, akhirnya dengan itu, karena pembesar Quraisy merasa aman, akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian kaumnya juga ikut masuk Islam. Lihat bagaimana Islam itu, ya, indah. Ya, mereka tidak perlu melakukan apa? Kekerasan kalau memang tidak diperlukan. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir, coba lihat. Ya, ketika mereka merasa agama mereka itu seperti saudara-saudara kita yang ada di mana? Yang astagfirullahaladzim, Rohingya, pernah dengar? Ya, kan hampir bahkan peningkatan jumlah, ya, kaum muslimin di situ itu meningkat. Ya, mungkin mereka merasa khawatir dengan agama mereka. Akhirnya mereka coba melihat apa? Mereka membantai saudara-saudara kita kaum muslimin, dibakar rumahnya, ya, dibunuh apa segalanya. Tapi lihat bagaimana Islam. Kalau memang tidak melihat di situ butuh untuk peperangan, ya, mereka tidak memerlukan perang. Kalaupun seandainya perang terjadi, Islam juga mengatur tentang bagaimana perang. Ya, Islam nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh membunuh orang tua, nggak boleh membunuh anak-anak. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy, semuanya yang dipandang musuh oleh mereka maka akan dibantai. Ya, berbeda dengan kaum muslimin. Seperti yang ditunjukkan di ketika Fathu Mekah. Ya, mereka dengan semangatnya kaum muslimin bisa menaklukkan kota Mekah tanpa peperangan. Akhirnya banyaklah pembesar kafir Quraisy yang masuk Islam, diantaranya adalah Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan bapaknya Muawiyah. Kemudian ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi
dinillahi afwaja, ya. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Para ulama ahli tafsir ya menyebutkan tentang ayat ini bahwa sebenarnya banyak kabilah-kabilah Arab ya. Jadi kabilah Arab itu bukan sekedar orang Quraisy, enggak. Ya, jadi orang kabilah Arab tuh banyak juga, dari negeri Yaman juga Arab, dari negeri Irak juga Arab, dari manapun. Ya, akan tetapi kabilah Arab yang paling besar dan yang paling mulia itu apa? Quraisy. Ya, Quraisy. Mereka yang paling mulia kedudukannya di antara kabilah-kabilah Arab yang lain. Nah, kabilah-kabilah Arab yang lain ini masih kalah jauh dibandingkan kabilah-kabilahnya orang Quraisy. Akhirnya mereka itu merasa takut dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, maka ketika mereka mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, kemudian mereka berhasil mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, bahkan pembesar-pembesar kafir Quraisy banyak yang masuk Islam, maka kabilah-kabilah yang tadinya takut kepada kafir Quraisy itu mereka akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena mereka merasa bahwasanya kabilah yang mereka takuti saja dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya, bahkan kabilah yang mereka takuti pembesar-pembesarnya bahkan masuk ke dalam agama Islam. Maka ketika mereka mengetahui hal itu, maka mereka ya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong. Ya, bahkan orang-orang ya kabilah Arab itu pernah mengatakan ya, kalau mereka ya kalau Nabi Muhammad SAW berhasil mengalahkan kafir, karena kabilah Quraisy itu kabilah yang paling besar. Ya, mungkin mereka itu nggak akan percaya kalau Nabi Muhammad akan menaklukkan apa orang-orang kafir Quraisy. Bahkan sampai mereka mengatakan kalau seandainya Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy, maka benar-benar Nabi Muhammad itu seorang nabi. Maka ketika Fathu Mekah, ketika Nabi SAW mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, maka kabilah-kabilah Arab yang lain, kenapa? Ardan. Aduh, gimana ini tidur terus? Apanya lama gitu? Enggak usah pura-pura, diperhatikan aja. Sampai mana tadi? Aduh, sampai mana tadi? Gimana? Ya, jangan bikin kacau, jangan bikin ustadznya jadi kadang nggak fokus lagi gitu. Kita sudah enak-enak menjelaskan, jangan bikin kacau. Ya, dimuliakan ilmu itu dimuliakan, dihargai ilmu. Sampai mana sudah lupa deh sampean? Tadi sampai jika kaumnya dikalahkan oleh Nabi maka Jibril menjadi seorang nabi. Ya, jadi sebenarnya kabilah-kabilah Arab yang mereka merasa lemah, ya kan, karena menganggap kabilah Quraisy itu adalah orang yang paling mulia dan paling ditakuti. Ya, ketika mereka mengetahui bahwasanya kabilah yang paling ditakuti oleh mereka dikalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka meyakini bahwasanya kalau kabilah yang paling besar aja dikalahkan oleh kaum muslimin, maka itu menunjukkan bahwasanya apa? Sudah aman. Ya, akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, ya, para sahabat yang pertama-tama masuk Islam seperti Khobab ibn al-Arad, seperti Bilal ibn Rabah, seperti Ammar bin Yasir, kemudian ya semua sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk ke dalam Islam, mereka mendapatkan siksaan yang luar biasa dari orang kafir Quraisy. Bahkan disebutkan, ya, bagaimana Bilal dicambuk, dijemur, ya, dijemur di padang pasir yang panas. Mungkin sekitar jam-jam 12, jam 1 itu lagi panas-panasnya. Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu disuruh berbaring. Ya, gimana antum merasakan padang pasir? Antum pernah ke pantai panas-panas? Pernah? Ya. Itu pantai ya kan, masih ada air, hawa-hawa airnya gitu, nggak terlalu panas. Ini padang pasir yang semuanya lautan apa? Pasir. Kemudian setelah itu batu yang panas ditimpakan ke dadanya siapa? Bilal ibnu Rabah. Kemudian lagi Ammar bin Yasir, satu keluarga itu dibantai oleh orang kafir-kafir Quraisy. Ya.
Bahkan ibunya Sumayyah itu sampai menjadi wanita syahid pertama di dalam sejarah agama Islam. Ya, kemudian Khabbab ibn al-Arad bagaimana disiksa oleh majikannya yang bernama Ummu Anmar. Ya. Jadi Khabbab ini dulunya adalah seorang pandai besi, ya, tukang membuat pedang seperti itu. Kemudian suatu hari karena jengkelnya majikannya itu, ya karena dia Khabbab ini sudah masuk Islam, sedangkan majikannya masih agama kafir. Akhirnya dia mengambil besi yang sangat panas. Kemudian besinya itu disisirkan ke kepala siapa? Khabbab ibnul Arad. Ya, kemudian karena saking sakitnya itu, karena saking betapa pedihnya gangguan dari orang kafir Quraisy, maka mereka para sahabat mengadu kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW memberikan hiburan kepada para sahabat bahwasanya apa yang sedang ditimpa oleh para sahabat masih belum seberapa dibandingkan dengan umat-umat terdahulu dari umatnya nabi-nabi terdahulu. Ya, beliau mengatakan bahwasanya dahulu ada orang yang dia itu digalikan tanah kemudian dikubur hidup. Ada pula orang yang didatangkan dengan gergaji besi, kemudian ditaruh di kepalanya, kemudian kepalanya dibelah dengan gergaji. Setelah itu badannya itu disisir dengan sisir dari besi sampai daging dan kulitnya itu menempel. Kemudian ada yang digalikan paret, kemudian paretnya dibakar, kemudian mereka disuruh lompat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW menjanjikan bahwasanya nanti akan kelak ada suatu waktu di mana urusan agama Islam ini akan jaya. Ya, dan itu terbukti ketika Fathu Mekah. Ya, dan itulah janji Nabi SAW, ya, janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW bahwasanya akan dimuliakan urusan agama Islam. Maka ketika Fathu Mekah benar-benar agama Islam itu dimuliakan. Ya, hampir seluruh bangsa Arab, ya kan, mereka masuk ke dalam agama Islam. Kemudian, aduh seret nih, nggak ada air nih. Bismillah. Ntar dulu minum ya. Nggak ada sedotan. Bismillah. Hah? Lumayan, berapa jam? 40 menit kali 4 berapa? 160 2 jam, hampir 3 jam ngomong, hampir 3 jam. Kemudian sampai mana tadi? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahwasanya agama Islam urusannya akan jaya, dan itu dibuktikan dengan adanya Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, ya, di mana hampir setelah itu hampir seluruh kabilah Arab itu mereka masuk ke dalam agama Islam. Bahkan pembesar-pembesar kafir Quraisy mereka masuk Islam, yang dulunya sangat begitu menyakiti Nabi SAW, yang sangat begitu ingin melukai Nabi SAW, akhirnya masuk Islam dan kemudian membela dakwah Nabi SAW. Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ya, tentang kenikmatan dan karunia berupa kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, kemudian begitu banyaknya kabilah bangsa Arab yang mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu. Makanya kalau kita mendapatkan sesuatu kenikmatan, ya, kemudian mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu, maka yang pertama kali harus kita lakukan apa? Bertasbih dan juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup sampai di situ. Allah memerintahkan Nabi untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang pertanyaannya, ya, Nabi adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga diampuni dosa-dosanya yang akan datang. Sekarang di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi kepada Nabi Muhammad untuk memperbanyak istighfar. Ya, sekarang pertanyaannya,
apakah Nabi SAW melakukan kesalahan selama 23 tahun beliau berdakwah? Hah? Pernah? Pernah? Apa kesalahan Nabi? Ya, maksudnya itu belum dilakukan beliau, akan tetapi langsung langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apakah di dalam 23 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah, apakah di situ ada kesalahan Nabi yang begitu besar kepada Allah? Enggak ada. Kenapa? Karena Nabi orang yang paling ikhlas di dalam berdakwah. Beliau mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya untuk berdakwah, untuk ditegakkannya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwasanya ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakui bagaimanapun beliau beribadah kepada Allah, bahwasanya beliau adalah hamba yang sangat benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau menyadari ya bahwasanya ibadahnya tidak akan sanggup menyamai keagungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk apa? Beristighfar ya, supaya beliau tidak ujub, tidak membanggakan dirinya. Ya, walaupun 23 tahun beliau berdakwah, bahkan diusir, bahkan hampir dibunuh oleh kaumnya, ya, akan tetapi beliau tidak boleh sombong, tidak boleh ujub. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi ujian ya. Tapi ujian. Ujian apa belum? Atau pekan depannya lagi? Ujian. Kalau ujian berarti dari An-Nas sampai Al-Lahab. Ya? Hah? Ujiannya kan belum, materinya kan sudah. Kapan? Nggak ada, belum. Oh, ada, sudah. Oh. Anas sampai mana? Ya, Anas sampai Al-Ikhlas ya? Oh, berarti tunggu sampai Al-Kafirun berarti. Ya, sudah. Ya, kalau sudah berarti sudah pernah ya? Kapan enggak? Terus ngirimnya ke siapa antum? Ustaz siapa? Enggak ada ngirim ke Ustaz. Ke wali kelas, Oh, ya sudah. Ya, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini apa?